Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai teori kepribadian dari George Alexander Kelly. Kelompok 1 beranggotakan Azahra Ferintan Sania, Nabila Syabania, Fitria Hakimawati, Muhammad Aziz Nursi, Sancia Dida, Nabila Putri, dan Wulandika Ayu. Biografi George Kelly. George Alexander Kelly lahir pada tanggal 28 April 1905 di sebuah pertanian dekat kota Perth, Kansas. Kelly merupakan anak tunggal. Ibunya pernah bekerja sebagai guru dan ayahnya merupakan seorang petani. Kelly memiliki gelar di bidang fisika dan matematika, serta berhasil meraih gelar Master Sosiologi Pendidikan di Kansas University. Kelly pergi ke University of Edinburgh di Skotlandia untuk pertukaran pelajar, dan ia berhasil menerima gelar profesor lanjutan di bidang pendidikan. Ia juga berhasil meraih gelar doktor filsafat di University of Iowa dengan disertasinya mengenai faktor umum dalam ketidakmampuan berbicara dan membaca. Kelly pernah mengambil jurusan psikologi selama 9 bulan. Kemudian ia menekuninya dengan serius bidang psikologi tersebut dan berhasil mengajar psikologi fisiologis. Adanya fenomena Dust Bowl dan depresi besar memengaruhi Kelly untuk mengajar sesuatu yang bersifat humanis daripada sekedar psikologi fisiologis. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi psikoterapis. Ia memiliki program klinik psikologis keliling di Kansas untuk memberikan layanan psikologis. Selama periode itu, Kelly mulai mengembangkan pendekatannya sendiri dalam terapi, serta mulai meninggalkan teknik Freudian yang selama ini ia gunakan. Pada tahun 1955, ia berhasil menerbitkan buku The Psychology of Personal Construct, yaitu buku yang berisi keseluruhan teori kepribadian hasil temuan Kelly. Struktur kepribadian. Menurut teori kepribadian Kelly, struktur kepribadian manusia itu merupakan sistem konstruknya sendiri. Konstruk sendiri ialah konsep atau cara yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorisasikan, dan memetakan tingkah laku. Konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku manusia itu, termasuk pikiran dan tindakannya, diarahkan oleh cara manusia tersebut melihat masa depan. Untuk menguraikan teori konstruk personal Kelly, ia mengajukan beberapa konsekuensi pendukung yang dapat diambil dari asumsi dasarnya. Yang pertama, ada persamaan di antara peristiwa atau konstruk korelari. Tidak ada dua peristiwa yang benar-benar sama, tapi manusia bisa mempersepsikan dua kejadian menjadi sesuatu yang sama. Peristiwa matahari terbenam tidak pernah persis sama setiap harinya, namun konstruk manusia mengenai matahari terbenam menganggap peristiwa tersebut cukup mirip untuk dilihat sebagai peristiwa yang selalu sama setiap harinya. Manusia menyangka bahwa setiap matahari terbenam berlangsung akan mengubah langit menjadi full berwarna oranye. Padahal, lain lagi jika langitnya sedang mendung. Hal semacam ini menunjukkan bahwa manusia mengantisipasi kejadian dengan mengonstruksi replikasi mereka. Yang kedua, ada perbedaan di antara manusia atau individuality corollary. Manusia berbeda satu sama lain dalam hal mengonstruksi peristiwa karena memiliki sumber pengalaman yang berbeda, sehingga setiap manusia memandang peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya, ketika anak yang malas dan anak yang rajin dihadapkan pada peristiwa yang sama, yaitu pemberian tugas dengan waktu yang terbatas, keduanya tentu akan berbeda dalam mengonstruksi peristiwa tersebut, karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda pula. Yang rajin akan semangat menghadapinya karena berdasarkan pengalamannya, hal semacam itu akan meningkatkan kecepatannya dalam mengerjakan tugas. Sedangkan bagi anak yang malas, hal itu dianggap akan sangat melelahkan karena harus bekerja secara cepat-cepat. Yang ketiga, ada hubungan di antara konstruk atau organization corollary. Manusia mengatur konstruk-konstruknya agar dapat bergerak dari satu konstruk ke konstruk yang lain secara teratur.
yang memungkinkannya mengantisipasi peristiwa dengan menghindari konflik. Hubungan antar konstruk bersifat original, artinya satu konstruk dapat dimasukkan ke dalam konstruk yang lain. Contohnya itu ketika A telah tumbuh dewasa, ia akan memandang situasinya dalam bentuk konstruk superordinat yang dikotomi, seperti baik versus buruk. Pada situasi tersebut, A akan memandang jika ia masih tinggal bersama orang tuanya sebagai konstruk ketergantungan, dan memandang hidup sendiri sebagai konstruk kemandirian. Kemudian, ia memilih kemandirian, dan untuk itu ia perlu tempat tinggal sendiri. A memperhitungkan dua konstruk, yaitu tinggal di apartemen atau tinggal di rumah. Kemudian A memilih rumah, dan dalam konstruk rumah tersebut dimasukkan dua konstruk subordinat, yaitu menyewa atau membeli rumah. Dari contoh tersebut menunjukkan jika A mengatur konstruk-konstruknya sedemikian rupa sampai pada titik di mana ia memilih konstruk rumah. Kemudian saat ia memasukkan dua konstruk subordinat, yaitu membeli atau menyewa, ke dalam konstruk rumah, menunjukkan bahwa hubungan antar konstruk bersifat ordinal. Yang keempat ada dikotomi konstruk. Konstruk terdiri atas proposisi hitam putih atau baik buruk. Untuk membentuk konstruk, manusia harus dapat melihat persamaan antar peristiwa dan juga sanggup membedakan peristiwa dengan kutub yang sebaliknya. Contohnya, jika ingin menyatakan bahwa kemandirian dan kecerdasan ialah konstruk yang berproposisi baik, kita harus membandingkannya dengan elemen yang sebaliknya. Dengan membandingkan kemandirian dengan kebergantungan, serta kecerdasan dengan kebodohan, kita mampu melihat bagaimana kemandirian dan kecerdasan serupa, dan bagaimana keduanya dapat diproposisikan ke dalam konstruk baik dibandingkan dengan konstruk buruk. Yang kelima ada pilihan antara dikotomi atau choice corollary. Manusia memilih keputusan di antara alternatif dikotomi yang memungkinkan dirinya untuk memperluas pilihan di masa depan. Contoh dari konsekuensi ini dapat dilihat dari contoh konsekuensi ketiga, di mana pilihan A untuk memilih membeli rumah didasari oleh serangkaian pilihan sebelumnya yang berupa berbagai alternatif dikotomi. Dalam setiap pilihannya tersebut, A mengantisipasi kemungkinan yang lebih besar dalam memperluas pilihannya di masa depan. Keenam ada jangkauan praktis atau range corollary. Konstruk pribadi bersifat terbatas terhadap suatu jangkauan praktis yang tidak selalu relevan dalam seluruh situasi. Hal-hal yang di luar jangkauan praktis dari konstruk tidak akan diperhitungkan karena dianggap tidak relevan. Contohnya, saat individu dihadapkan pada situasi di mana ia berpacaran, maka konstruk keterikatan akan berada dalam jangkauan praktisnya. Di suatu situasi lain, konstruk ini dapat berada di luar jangkauan dan menjangkau konstruk lain, misalnya konstruk kebebasan. Nah, poin ketujuh ada pengalaman dan pembelajaran atau experience corollary, yaitu sistem konstruk yang beragam sesuai cara manusia memahami replikasi berturut-turut berbagai kejadian dalam hidupnya. Nah, jadi cara manusia itu dalam memahami kejadian bisa berbeda walaupun kejadian tersebut pernah terjadi sebelumnya. Nah, saat manusia menghadapi suatu kejadian, ia bisa saja membenarkan konstruk yang sudah ada. Contohnya, si A ketika SMA, dia melihat seorang guru yang sedang kesusahan. Lalu dia bergegas menolong guru tersebut. Nah, di sini si A mengembangkan konstruk bahwa menolong guru itu merupakan perilaku yang baik dan akan mendapatkan pahala. Lalu ketika di perguruan tinggi, si A melihat seorang dosen sedang kesusahan. Nah, dia juga bergegas menolong dosen tersebut. Nah, di sini si A masih mempertahankan konstruk yang sudah ada, yaitu perilaku menolong itu adalah perilaku yang baik dan akan mendapat pahala. Namun seseorang juga bisa
menstruktur ulang konstruknya. Contohnya, si A ketika SMA dia suka mencontek. Nah, dia membangun konstruk bahwa mencontek itu wajar. Nah, lalu ketika kuliah, si A ini dia menghadapi ujiannya sendirian. Dia tidak mencontek lagi. Ya, di sini dia merevisi konstruknya dari yang sebelumnya. Mencontek itu biasa menjadi mencontek itu sesuatu yang tidak baik. Perubahan atau revisi ini bisa terjadi karena seseorang mengalami pembelajaran, bisa dari lingkungan sosial, bisa dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu yang kedelapan, adaptasi terhadap pengalaman atau modulation corollary. Variasi dalam sistem konstruk individu ditentukan oleh kemampuan peresapannya. Peresapan ini terkait dengan informasi yang diterima oleh individu terkait suatu kejadian. Ya, konsekuensi ini menunjukkan bahwa manusia terus merevisi atau mengembangkan konstruk-konstruknya. Nah, contohnya ketika kita masih kecil, kita melihat HP itu biasa saja. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan kita telah menyerap banyak informasi soal HP, kita merevisi konstruk kita dari yang sebelumnya. HP itu biasa saja menjadi HP itu sesuatu yang menarik untuk kita. Dan akhirnya kita memiliki niatan untuk membeli HP tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kesembilan, konstruk tidak dapat dipadankan atau fragmentation corollary. Dalam konstruk personal yang berarti perilaku dan pikiran manusia dapat terlihat dengan mudah adanya ketidakkonsistenan atau tidak sepadan. Misal, ketika di kantor kita berperan sebagai bos. Nah, namun ketika di rumah kita berperan sebagai seorang suami. Nah, di situ dapat terlihat ketidakkonsistenan peran kita dalam menjalani hidup. Poin ke-10, ada persamaan di antara manusia atau commonality corollary, yaitu manusia tidak perlu mengalami peristiwa yang mirip atau sama untuk memiliki konstruk yang sama. Mereka hanya perlu memandang pengalaman mereka dalam cara yang sama. Misal, dua orang dengan pengalaman hidup dan latar belakang yang berbeda bisa saja memiliki pandangan politik yang sama. Lalu poin ke-11, ada proses sosial atau sociality corollary, yaitu dengan berperan dalam proses sosial yang melibatkan orang lain, manusia dapat memahami sistem konstruk orang lain tersebut. Misal, si A ingin membeli mobil. Nah, lalu si A bernegosiasi dengan penjual mobil tersebut. Dan ternyata penjual mobil tersebut bersikap ramah padanya. Di sini, si A bisa mengetahui konstruk yang dibuat oleh penjual mobil tersebut, yaitu konstruk bahwa si A adalah calon pembelinya. Oleh karena itu, si penjual mobil tersebut harus berbuat ramah kepada si A agar ia tidak kehilangan calon pelanggannya. Dinamika kepribadian. Di sini, Kelly menganggap manusia sebagai ilmuwan, yang berarti persepsi mengenai realitas semesta ini diwarnai oleh konstruk personal. Nah, dalam proses konstruk personal itu manusia berperilaku layaknya ilmuwan, seperti melakukan observasi, melihat hubungan antar peristiwa, merumuskan teori, membuat hipotesis, mengkaji hipotesis yang masuk akal, dan mencapai kesimpulan dari eksperimen mereka. Nah, lalu yang kedua, ilmuwan sebagai manusia, yang berarti pernyataan-pernyataan yang dicetuskan oleh ilmuwan hendaknya dinilai dengan sikap skeptis. Karena apa? Karena setiap observasi ilmiah bisa dilihat dari perspektif yang berbeda, sehingga setiap teori dapat dibelokkan dan dilihat dari sudut pandang yang baru. Dinamika kepribadian selanjutnya yaitu alternativisme konstruktif. Kelly memiliki suatu asumsi bahwa pikiran manusia itu bersifat nyata, dan manusia berusaha untuk menalari dunia mereka yang selalu berubah itu.
Semesta ini memang nyata dan berfungsi sebagai suatu unit yang saling melengkapi dengan semua bagiannya yang berinteraksi secara tepat satu sama lainnya. Semesta selalu mengalami perubahan, sehingga suatu peristiwa selalu terjadi di setiap waktu. Berbeda orang, maka akan berbeda pula cara mereka melihat suatu realitas, dan orang yang sama mampu untuk mengubah pandangannya terhadap dunia. Manusia selalu mempunyai cara alternatif dalam melihat sesuatu. Kemudian, Kelly berasumsi bahwa semua interpretasi kita di masa sekarang mengenai semesta ini dapat direvisi atau diganti. Kelly menyebut asumsi ini sebagai alternativisme konstruktif. Definisi dari alternativisme konstruktif ini sendiri adalah suatu akumulasi fakta yang secara satu persatu tidak akan menghasilkan suatu kenyataan, melainkan fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kelly yakin bahwa manusia dan bukan faktalah yang memegang peranan penting atas masa depan seseorang. Fakta dan kejadian tidak menentukan kesimpulan, akan tetapi membawa makna-makna untuk kita temukan. Manusia selalu dihadapkan dengan alternatif-alternatif yang dapat kita jelajahi saat kita memilihnya. Akan tetapi, kita harus mengambil tanggung jawab atas bagaimana kita menginterpretasikan dunia tersebut. Manusia bukanlah korban dari masa lalu ataupun masa depan, namun bukan berarti kita sebagai manusia itu bisa membuat dunia sendiri sesuka hati kita. Manusia juga tidak selalu bisa menerima ide baru. Sama seperti ilmuwan atau pakar teori kepribadian, kita sebagai manusia sering merasa bahwa restrukturisasi sangat mengganggu, sehingga kita berpegangan pada gagasan yang bersifat nyaman atau pada teori yang terkenal. Perkembangan kepribadian menurut George Alexander Kelly. Kelly secara eksplisit tidak pernah menjelaskan tentang asal-usul sistem konstruk. Kelly mengatakan bahwa konstruk-konstruk tersebut berasal dari usaha mengkonstruksi jawaban-jawaban atas kejadian yang telah terjadi. Kelly sendiri berpendapat bahwa perkembangan ditekankan pada konstruk preverbal pada masa infansi, yaitu pada masa bayi dan kanak-kanak, serta interpretasi terhadap budaya yang terlibat dalam proses harapan yang dipelajari. Seseorang memiliki kelompok budaya yang sama, dan mereka mengembangkan cara tertentu dalam mengkonstruk setiap kejadian yang terjadi, serta mereka mengembangkan jenis-jenis harapan yang sama mengenai jenis-jenis perilaku tertentu. Berdasarkan hasil riset yang berhubungan dengan pandangan Kelly, Signal 1966 menjelaskan di antaranya, anak-anak di usia 9 dan 16 tahun memiliki aspek kognisi yang lebih kompleks, yaitu dalam cara berpikir mereka cenderung mengalami perkembangan yang lebih abstrak. Juga mereka memiliki berbagai cara yang lebih luas dalam menginterpretasikan lingkungan, serta mereka juga lebih fleksibel dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Untuk mengembangkan kompleksitas kognitif atau struktur yang kompleks pada anak terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan memberikan kesempatan untuk menguji berbagai peristiwa yang berbeda. Dan yang kedua, dengan memberikan berbagai pengalaman yang beragam. Hal ini karena masalah faktor-faktor yang menentukan isi konstruk dan kompleksitas sistem konstruk adalah suatu hal yang sangat penting bagi anak tersebut. Teknik terapeutik dari George Kelly. Teknik terapeutik yang dihasilkan dari teorinya Kelly ini yang pertama ada Test Role Construct Repertory atau TESREP. TESREP ini dikembangkan dari teori konstruk Kelly dan didesain sebagai cara mendapatkan konstruk personal dari seseorang. TESREP ini terdiri atas dua prosedur. Yang pertama yaitu, subjek diberikan daftar peran atau gambaran dari sosok yang dipercaya sebagai sosok yang penting bagi semua orang, seperti ayah, ibu, saudara kandung. Pada umumnya, 20-30 peran dipresentasikan orang yang mereka ketahui dengan perannya. Dan yang kedua, prosedur yang kedua, peneliti mengambil 3 sosok dari daftar peran tersebut dan meminta subjek untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua sosok tersebut dengan sosok yang ketiga. Sisi persamaan dari kedua sosok tersebut disebut dengan kutub persamaan, dan sisi yang berbeda disebut dengan kutub perbedaan.
Subjek diminta untuk mencermati 20-30 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kemudian, subjek menghasilkan konstruk dari tiap kelompok yang ada. Tes rep ini berasal langsung dari teori Kelly yang mengungkap konstruk seseorang atau caranya menerima dunia. Dalam tes ini, subjek benar-benar bebas mengekspresikan bagaimana mereka menafsirkan dunia. Di dalam tes rep ini terdapat beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama, diasumsikan bahwa peran-peran yang digunakan dalam membentuk konstruk adalah peran-peran yang dianggap penting dalam kehidupan subjek. Yang kedua, diasumsikan bahwa konstruk yang diverbalisasikan oleh subjek adalah konstruk yang digunakannya dalam menerjemahkan dunia. Dan yang ketiga, diasumsikan bahwa kata yang digunakan subjek dalam penamaan konstruk cukup untuk memberikan peneliti pemahaman bagaimana cara subjek mengorganisir peristiwa masa lalu mereka dan bagaimana mengantisipasi masa depan. Terdapat beberapa contoh penerapan tes rep dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seperti penentuan konstruk yang dipakai konsumen dalam membeli produk kosmetik maupun parfum. Dalam menentukan barang yang ingin dibeli oleh konsumen memiliki konstruk berpikir mereka seperti barang apa yang mereka sukai, barang apa yang kira-kira cocok untuk mereka, seperti apa produk yang ingin dimilikinya, dan lain-lain. Selain itu, konstruk juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan iklan untuk menarik perhatian konsumen. Perusahaan ini berpikir bagaimana supaya produk yang dijualnya ini dalam periklanannya tersebut bisa menarik perhatian masyarakat agar masyarakat ini bisa membeli produk tersebut. Selain itu, juga ada studi sex rep yang dikembangkan untuk memaknai pria dan wanita dengan konsep maskulinitas dan feminitas. Nah, tes rep ini bisa menjangkau makna personal yang direfleksikan bagaimana pria memandang diri mereka maskulin dan bagaimana wanita memandang diri mereka femininitas, terlepas dari adanya citra budaya maupun stereotip yang beredar di masyarakat. Fixed role therapy atau terapi peran adalah teknik yang dikembangkan oleh Kelly untuk mengembangkan sistem konstruk yang lebih baik lagi dari diri manusia. Dan terapi ini juga berasumsi bahwa kondisi psikologis seseorang adalah apa yang telah mereka representasikan dari diri mereka sendiri, dan diri mereka saat ini adalah hasil dari apa-apa saja yang telah mereka perbuat atau lakukan. Terapi ini mendorong klien agar mereka bisa merepresentasikan diri mereka sendiri untuk berperilaku dengan cara yang baru hingga menafsirkan diri mereka sendiri dengan cara yang baru. Nah, dengan demikian, seorang individu tersebut pun akan bisa mengupgrade diri mereka ke sosok versi yang lebih baik dari diri mereka yang sebelumnya. Sebenarnya, apa sih tujuan dari dilaksanakannya fixed role therapy? Tujuannya yaitu agar seorang individu bisa lebih mengeksplor dan lebih membangun kembali konstruksi kehidupan individu sebagai proses kreatif. Nantinya, seorang individu tersebut akan bisa maju ke diri mereka yang lebih baik lagi. Menurut Kelly, kondisi diri yang tidak berubah, tidak berkembang, atau berada di titik yang sama secara terus-menerus, itu tidaklah menarik dan tidak menantang. Sehingga, Kelly mengisyaratkan bahwa agar kita bisa menjadi sosok yang kita sendiri inginkan, maka kita harus bebas dan berkeyakinan. Dalam artian, kita harus memegang kendali dulu nih terhadap diri kita sendiri. Nantinya, sekelompok psikolog dalam proses fixed role therapy akan menuliskan deskripsi sosok baru berdasarkan pemahaman dari apa yang telah didapatkan dari klien. Nah, tugas klien di sini adalah berperilaku untuk seolah-olah ia adalah sosok yang baru. Dalam melakukan terapi peran ini, ada beberapa proses yang harus kita lewati agar tujuan dari diadakannya fixed role therapy ini tercapai dengan sempurna. Jadi, yang pertama, dimulai dengan memberikan sketsa kepribadian kepada klien. Di sini, klien yang memutuskan nih, apakah sketsa tersebut seperti orang yang ingin dikenalnya, dan apakah klien tersebut nyaman dengan sosok seperti yang ada di dalam sketsa tersebut, ataukah tidak. Terlihat sepele memang, namun proses ini sangatlah penting untuk dilakukan, supaya kita bisa memastikan terlebih dahulu apakah klien ini nyaman atau tidak dengan sosok baru ini. Jangan sampai sosok baru ini terlalu mengancam bagi klien. Pada tahap berikutnya, terapis mempersilahkan klien untuk berperilaku seakan-akan ia adalah orang dengan kepribadian baru.
Selama hampir 2 minggu, klien juga diminta untuk melupakan siapa dirinya dan menjadi sosok baru dari kepribadian itu. Namun di sini melupakan siapa dirinya bukan berarti melupakan keseluruhan dari dirinya ya. Klien juga diminta untuk berpikir dan berbicara seperti yang klien bayangkan dari kepribadian yang baru ini. Klien pun diminta untuk memiliki minat yang sama dan menikmati hal-hal yang dinikmati oleh kepribadian baru. Pada tahap terakhir fixed role terapi ini, klien diminta untuk meninggalkan dirinya sendiri atau dalam arti kata lebih memahami dirinya sendiri secara lebih mendalam dalam waktu yang temporer, sehingga nantinya ia bisa menemukan dirinya sendiri yang sebenarnya dari hasil fixed role terapi ini. Penelitian terkait konstruk personal George Kelly. Tentunya dengan adanya teori kepribadian yang telah dicetuskan oleh Kelly tersebut, membuat beberapa orang tertarik untuk melakukan penelitian dengan berpedoman pada teori Kelly. Salah satunya itu ada Marcel Harper dan Wilhelm Schaumann pada tahun 2003 di mana mereka meneliti tentang gender sebagai konstruk personal. Mereka berpendapat bahwa terdapat perbedaan individu dalam kadar ketika manusia menginternalisasikan pandangan kultural mengenai gender. Mereka juga membuat dugaan sementara bahwa seseorang yang menggunakan gender dalam mengorganisasikan persepsi sosial akan melakukannya dalam cara yang lebih menekankan stereotip daripada seseorang yang tidak selalu menggunakan gender untuk mengorganisasikan persepsi sosial. Selanjutnya, Harper dan Schaumann pada tahun 2003 juga memutuskan bahwa gender kemudian menjadi cara utama untuk menyelesaikan ambiguitas sosial. Kedua penulis ini juga menduga bahwa semakin sedikit informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai orang lain, lebih mungkin mereka memaknai skema stereotip gender untuk mempersepsikan dan mengevaluasi orang tersebut. Dengan kata lain, dengan seseorang yang lebih dikenal, kita harus mengharapkan sikap yang lebih kompleks dan tidak terlalu menekankan pada stereotip. Misalnya itu, kalau misalnya kita baru masuk sekolah, terus kita itu belum kenal sama orang-orang di lingkungan sekolah itu, kita juga nggak tahu gimana karakter atau kepribadian guru-guru yang ada di sekolah itu. Nah, karena ketidaktahuan kita, seringkali kita menggunakan stereotip-stereotip yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kalau misalnya kita lihat guru perempuan, kita itu membuat stereotip atau keyakinan bahwa guru perempuan itu adalah orang yang cenderung ramah, baik, dan lebih sabar, sedangkan guru laki-laki itu cenderung lebih tegas, lebih serius, dan kurang ramah, misalkan seperti itu. Lalu, rata-rata partisipan dari penelitian ini adalah mahasiswa perempuan yang berasal dari Afrika Selatan. Versi dari tes rap yang dipakai oleh peneliti memerlukan partisipan untuk mengatakan apakah gambaran mereka mengenai orang mendeskripsikan wanita, pria, tidak keduanya, atau mendeskripsikan keduanya, baik pria maupun wanita. Selanjutnya adalah tahap penelitian, di mana pada penelitian kali ini terdapat 3 tahap. Nah, pada tahap awal dari prosedur tes rap, partisipan menuliskan nama-nama dari orang-orang yang paling mempresentasikan salah satu dari 15 nama peran yang berbeda. Misalnya, dosen kuliah yang disukai, seseorang yang pernah bekerja dengan mereka, dan orang yang paling sukses yang Anda kenal secara pribadi. Di tahap kedua, orang-orang yang sesuai dengan setiap nama peran kemudian dibandingkan satu sama lain dalam kelompok yang berisi 3 orang, dengan 2 orang nama peran dibandingkan dengan yang ketiga. Dan pada prosedur yang terakhir, partisipan menilai nama-nama peran berdasarkan mana yang paling mendeskripsikan wanita daripada pria, pria daripada wanita, atau keduanya, atau tidak keduanya. Penelitian terhadap gender kemudian diberikan skor 1 dan penilaian tidak berdasarkan gender diberi skor 0 dengan jangkauan kemungkinan skor dari 0 sampai 20. Sebagai tambahan dari tes rap,
Partisipan mengisi kuesioner tentang stereotip berdasarkan gender dan apakah mereka mengaplikasikan stereotip gender pada orang asing dalam situasi sosial, dan sebuah kuesioner mengenai sikap gender yang bersifat seksisme. Hasilnya menunjukkan bahwa gender merupakan kategori dasar dari mayoritas partisipan, dengan tidak adanya orang yang memperoleh skor C, dan rata-rata dari skor total hanya sedikit di bawah 10 dari 20. Selain itu, mereka yang paling banyak menggunakan gender sebagai cara mengategorisasikan orang dalam tes rap juga mempunyai kemungkinan untuk menerapkan stereotip gender pada orang asing dalam situasi sosial. Harper dan Showman menarik kesimpulan bahwa partisipan yang sering menggunakan stereotip gender juga mengorganisasikan skema orang dalam konteks gender. Hal ini membuktikan bahwa partisipan yang menggunakan stereotip gender dalam mempersepsikan orang asing juga cenderung membatasi persepsi mereka atas teman, anggota keluarga, dan kenalan dalam batasan gender. Memahami prasangka yang diinternalisasi melalui konstruk personal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prasangka yang diinternalisasi pada anti-gay dan lesbian dikaitkan dengan individu gay dan lesbian dengan tingkat stres yang tinggi dan kesehatan mental yang buruk. Pada tahun 2009, Bonnie Moradi, Jacob van den Berg, dan Frans Epting menggunakan teori konstruk personal dari Kelly untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang homofobia yang diinternalisasikan dan dicirikan dengan dua hal berikut, yaitu pemisah identitas dan perendah identitas. Penelitian. Pertama, penelitian ini melibatkan 102 partisipan yang berusia 18 hingga 73 tahun yang mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian dan gay. Kedua, mereka mengisi kuesioner pengukuran manajemen impresi, prasangka anti-lesbian dan gay yang diinternalisasi, dan pengukuran 30 konstruk personal bipolar yang diambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 160 partisipan menggunakan tes rap. Ketiga, mereka membentuk kelompok sesuai dengan yang memiliki kesamaan paling dekat, dan mereka melakukan ini sebanyak 3 kali. Keempat, menurut gagasan Kelly, individu menghilangkan diri mereka dari konstruk yang mengancam telah diverifikasi. Di sini sebagai skor dalam sampel yang dihubungkan dengan preferensi yang rendah untuk orientasi seksual, ya gay atau lesbian. Petunjuk intervensi konstruk personal. Moradi dan rekan-rekannya memberikan petunjuk bagi intervensi terapi konstruk personal untuk secara spesifik menuju pada ancaman dan rasa bersalah dalam diri individu dengan prasangka yang diinternalisasikan. Misalnya, konselor dapat melihat pada perbedaan dalam konstrual klien, meminta mereka untuk membayangkan tipe orang seperti apa yang tidak akan merasa khawatir menjadi seorang gay, memungkinkan pergantian dari konstrual diri yang tidak dapat diterima oleh seseorang yang dapat diterima. Teknik pengurangan rasa bersalah akan berpusat pada pengganti konstrual diri negatif dengan yang lebih positif. Pengurangan ancaman dapat berfokus dengan memungkinkan klien gay dan lesbian melihat bahwa mengintegrasikan menjadi homoseksual ke dalam konstrual diri yang diinginkan tidak berarti mereka harus mengganti siapa diri mereka secara fundamental. Penelitian ini menyampaikan bahwa teori kepribadian Kelly dapat diaplikasikan untuk memungkinkan penyembuhan bagi mereka yang mengalami internalisasi konstrual prasangka kultural dalam dirinya. Sekian penjelasan mengenai personal konstruk George Kelly dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kelompok kami. Melihat Kelly mata terbuka, menggenggam buku, maju terdepan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.